Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala fa kullu amrin yanfa'un nasa fa innal qur'ana la yamna'uhu bal yadullu alayhi liman ahsana al-istidlala bihi wa hadha min ayatil qur'an wa akbari barahinihi annahu la yumkinu an yahdatha ilmun sahihun yunkisu syai'an minhu. Ya, maka semua perintah atau semua perkara, ya, semua perkara yang bermanfaat bagi manusia, maka Al-Qur'an itu tidak melarangnya. Akan tapi justru Al-Qur'an itu ya yadullu alaih, mengisyaratkan kepada perkara tersebut, menunjukkan manusia kepada perkara yang bermanfaat tersebut. Liman ahsanal istidlala bihi, bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa beristidlal dengan ayat tersebut atau dengan Al-Qur'an tersebut. Wa hadza min ayatil Qur'an wa akbari barahinihi, dan ini di antara ayat Al-Qur'an atau di antara hujjah atau penjelasan yang paling besar dari Al-Qur'an, yakni atas kebenaran Al-Qur'an. Annahu la yumkinu an yahdatsa ilmun sahihun yunkisu syai'an minhu. Ya, yaitu tidak mungkin ditemukan ilmu yang sahih kemudian Al-Qur'an ya menurunkan ilmu tersebut. Selama itu ilmu bermanfaat maka Al-Qur'an pasti mendukungnya, pasti ya memotivasi manusia untuk mempelajarinya. Fa innahu yaridu bima tashhadu bihil uqul jumlatan aw tafsilan. Maka Al-Qur'an itu menyebutkan apa yang disetujui oleh akal secara umum ataupun secara terperinci. Aw yaridu bima la tahtadi ilahil uqul, atau ya Al-Qur'an itu juga menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, ya, karena kelemahan akal itu sendiri. Tidak berarti bahwa itu tidak mungkin terjadi. Mungkin, tapi akal tidak bisa mencernanya karena kelemahan akal itu sendiri. Ya, wa amma wuruduhu bima tuhiluhul aql as-sahihah wa tamna'uhu. Adapun ketika Al-Qur'an menyebutkan, adapun ya penyebutan sesuatu yang itu dinihilkan oleh akal, tidak mungkin secara akal yang sahih, ya, maka ini fahadha muhal, maka ini tidak mungkin terjadi. Semua yang disebutkan di Al-Qur'an antara bisa dicerna oleh akal atau tidak bisa dicerna oleh akal karena kelemahan akal itu sendiri. Tetapi yang tidak mungkin secara akal, tidak logis, itu tidak ada di Al-Qur'an. Kalau kita merasa ada yang tidak logis, berarti akal kita yang salah. Wal hissu wa tajribatu syahidani bidzalik. Maka ya panca indera dan pengalaman itu adalah saksi atas hal ini, ya. Fa innahu mahma tawassa'atil ikhtira'at wa 'azumanis sina'at wa tawassa'atil ma'arif at-tabi'iyyah wa dhahara lin-nasi fi hadhihi al-awqat ma kanu yajhalunahu qabla dhalik fa innal Qur'ana walillahil hamd la yukhbiru bi ihalatihi. Ya, maka ketika penemuan-penemuan teknologi itu semakin bertambah dan ya industri semakin besar, engineering juga, kemudian pengetahuan kita tentang alam itu semakin bertambah, kemudian ya manusia sekarang pada zaman ini mengetahui apa yang mereka sebelumnya tidak tahu, yakni dari sisi sains dan teknologi tersebut, maka Al-Qur'an walillahil hamd tidak mengabarkan tentang bahwa itu semua mustahil dan juga tidak mengharamkannya, ya. Nah, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an selama ini maka itu tetap haram, gitu ya. Penemuan teknologi yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an selama ini maka itu haram. Tapi kalau selama itu bermanfaat maka Al-Qur'an tidak melarangnya.
Dan juga Al-Quran tidak melarang manusia untuk berkreasi dan berinovasi dalam masalah ini. Ya, ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Bal tajidu ba'dal ayati fiha ijmalun aw isyaratun tadullu alaih. Bahkan ya, engkau akan melihat bahwa engkau akan menemukan sebagian ayat di dalamnya terdapat ya penyebutan tentang hal tersebut secara umum atau isyarah, secara ijmal atau secara isyarah terhadap hal tersebut, secara isyarat, mengisyaratkan pada penemuan tersebut atau ya menggambarkan secara umum tentang penemuan tersebut. Waqad dzakarna syai'an min dzalika fi ghairi hadzal mawdi', wallahu a'lamu wa ahkam, wabillahi taufiq. Dan kami telah menyebutkan sebagian dari hal tersebut tetapi bukan di tempat ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang adalah zat yang paling mengetahui dan paling bijaksana. Wabillahi taufiq. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Mithlul kahraba, faqad takallama Syekh Abdurrahman rahimahullah fil kahraba wa atharuha an-nafi'ah." Seperti tentang electricity ya, maka Syekh Abdurrahman bin Sa'di, Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau telah menjelaskan tentang listrik ya di tempat yang lain, fil kahroba wa athariha an-nafi'ah atau wa atharuha an-nafi'ah. Ini bisa dibaca dua-duanya. Khulasatu hadhil qa'idah anna dalalatal Qur'ana 'ala al-asya' thalathatu aqsam. Inti dari kaidah ini bahwa dalalah Al-Qur'an terhadap sesuatu itu ada 3 kategori. Yang pertama al-mutabaqah, kemudian at-tadammun, kemudian al-iltizam. Wa annahu yanbaghi lil insani ay ya'taniya bi anwa'i hadhihi ad-dalalat hatta yuftah lahu bidzalika babun azimun minal ilm bal abwab. Ya, dan wajib bagi seseorang untuk memiliki perhatian terhadap jenis-jenis dari dalalah Al-Qur'an ini supaya dibukakan baginya pintu ilmu yang besar. Bal abwab, bahkan pintu-pintu ilmu. Wan nasu yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan katsira. Dan manusia itu berbeda-beda dalam masalah ini dengan perbedaan yang banyak sekali, perbedaan yang besar. Fatajidu ba'dhan nasi idza takallama 'ala haditsin aw 'ala ayatin yastanbitu minha al-ahkam ata bi fawaid katsira. Maka engkau akan menemukan sebagian manusia ketika berbicara tentang sebuah hadis atau sebuah ayat, maka dia bisa beristimbat banyak hukum ya, beristimbat banyak faidah dari ayat atau hadis tersebut. Wa bainama ghairuhu la ya'ti illa biqalil. Adapun orang lainnya maka tidak bisa beristimbat dari ayat atau hadis tersebut kecuali sedikit saja. Wal muallifu dzakara 'iddata amtsilatin fi hadza, dan penulis menyebutkan beberapa contoh dalam masalah ini khususan fi ma yata'allaqu bidalalatil iltizam. Khususnya yang terkait dengan dalalah iltizam. Kemudian kita masuk pada kaidah berikutnya, al-qaidatu tsaniyah ashar, yaitu kaidah ke-12, al-ayatul qur'aniyah allati zahiruha tadad yajibu hamlu kulli na'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam. Al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Quran yang zahirnya itu adalah bertentangan satu sama lain, maka wajib untuk membawa sebagian ayat kepada suatu kondisi dan sebagian ayat kepada kondisi yang lain. Bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam, sesuai dengan konteksnya. Dan di sini yang lebih fasih adalah menyebutkan berkata bihasabi ma yalikul maqam wa yunasibuhu. Adapun ma yaliku wa yunasibu al maqam ini kurang fasih. Yang lebih fasih ma yalikul maqam wa yunasibuhu. Wa hadza fi mawadi' muta'addidah minal Qur'an, dan ini kaidah ini ada di beberapa tempat di Al-Qur'an. Minha, di antaranya adalah al-ikhbaru fi ba'dil ayati awil an annal kuffara la yantikuna wa la yatakallamuna yaumal qiyamah. Mengabarkan bahwa sebagian ayat
ya, sebagian ayat menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu tidak berbicara pada hari kiamat. Wa fi ba'diha annahum yantikun wa yuhajjun wa ya'tadzirun wa ya'tarifun. Akan tapi di sebagian ayat yang lain kita akan membaca orang kafir itu berbicara dan membela diri dan memberikan uzur mereka dan ya wa ya'tarifun mengaku. Maka bagaimana? Di sini ada seolah pertentangan ya, di sebagian tempat kita membaca bahwa orang-orang kafir itu tidak berbicara, di sebagian tempat yang lain mereka berbicara. Yakni ketika hari kiamat. Contohnya, ya, Ana tidak menyebutkan contohnya di sini karena Ana berniat hendak memberikan tugas kepada antum semua ya untuk mencari contoh-contoh dan penerapan-penerapan dari semua kaidah yang ada di kitab ini yang tidak atau belum disebutkan oleh penulis ya. Nanti insya Allah kita sebutkan hal itu. Fahamlu kalamihim wa nutqihim annahum fi awwalil amri yatakallamuna wa ya'tadzirun. Maka bagaimana kita memahami ayat-ayat ini? Ya, sebagian ayat menyebutkan orang kafir berbicara pada hari kiamat, sebagian ayat yang lain menyebutkan bahwa orang kafir berbicara. Ini zahirnya adalah kontradiksi, pertentangan antara ayat. Maka cara memahami yang benar ya, di sini berarti apa? Berarti ada ya, kalau seseorang sudah memahami ilmu menafsirkan Al-Qur'an, kaidah tafsir Al-Qur'an, yaitu ketika kita sedang pelajari kajian yang sedang kita pelajari sekarang ini gitu ya. Ini membuat kita tidak mudah termakan oleh syubhat. Ini membuat kita ya bisa memahami bagaimana menggabungkan antara beberapa ayat yang zahirnya itu adalah ta'arud wa tanaqud. Zahirnya adalah pertentangan dan kontradiksi. Itu zahirnya saja. Itu disebabkan oleh sedikitnya ilmu kita tentang apa yang dimaksudkan oleh ayat. Bukan karena ayatnya yang bertentangan, bukan karena ayatnya yang kontradiksi. Sehingga kita mencari-cari cara untuk bagaimana cara ininya gitu ya. Tidak. Maka ini disebabkan oleh kelemahan kita dan ya lemahnya dan cacatnya kita pemahaman kita. Sekarang kita bayangkan Al-Quran yang sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada para sahabat dan kepada orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya, lebih pintar mana? Antum atau orang kafir Quraisy dalam masalah memahami bahasa Arab? Hah? Lebih pintar yang mana? Lebih pintar orang kafir Quraisy. Tidak ada dari mereka yang kemudian keberatan. Ini antum kok begini di tempat yang lain begitu? Tidak ada. Mereka paham. Ya, mereka paham. Adapun orang-orang Muslim di zaman ini mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kenapa? Kejahilan mereka. Ya, kebodohan mereka. Kekurangan ilmu mereka. Ini azim. Ini adalah perkara yang besar sekali. Mengklaim bahwa di Al-Quran itu ada pertentangan atau kontradiksi, itu hanya menyebutkan kepada orang-orang bahwa dia itu jahil. Ajhalul juhala minal juhal. Baik. Maka ini banyak sekali di zaman ini. Maka ketika kita mendapati dua ayat ini atau dua kelompok ayat ini, bagaimana? Maka cara untuk memahaminya adalah annahum fi awwalil amri yatakallamuna wa ya'tazirun wa qad yunkiruna ma hum alaihi minal kufr wa yuksimuna ala dzalik thumma idza khutima ala alsinatihim wa shahidat alaihim jawarihuhum bima kanu yaksibun wa ra'aw anna al-kadhiba ghairu mufidin lahum ukhrisu falam yantiku. Yaitu bahwa pada awalnya mereka itu berbicara dan memberikan uzur ya dan berhujjah,
Waqad yungkiruna ma hum alaihi minal kufur, dan bisa jadi mereka mengingkari kekufuran yang mereka lakukan di dunia. Wa yuqsimuna ala dzalik, dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kemudian ketika lisan mereka itu dikunci, kemudian ketika anggota tubuh mereka itu bersaksi atas mereka, bimakanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Wara'au annal kadhiba ghairu mufidin lahum, dan ketika mereka menyadari bahwa kedustaan, kebohongan pada hari itu tidak bisa bermanfaat bagi mereka, uhrisu, maka mereka pun diam, falam yantiku, tidak bisa berbicara, tidak berani lagi untuk berbicara. Ini caranya untuk memahami dua ayat ini, dua kelompok ayat ini. Tidak kemudian kita katakan ini bertentangan. Ya. Wa kadzalika al-ikhbaru bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum wa la yanziru ilaihim yaumal qiyamah. Demikian pula kabar di Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada mereka dan tidak melihat mereka pada hari kiamat. Ma'annahu athbatal kalama lahum ma'ahu. Tetapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya Allah berbicara kepada mereka. Fannafyu waqi'un 'alal kalami alladhi yasurruhum wa yaj'alu lahum naw'a i'tibar wa kadzalika an-nazar. Maka penafian Allah berbicara kepada orang kafir di hari kiamat maksudnya adalah dengan pembicaraan yang itu ya menghibur mereka, atau dengan kalam yang bermaksud untuk ya memberikan ilmu kepada mereka, atau memberikan semua pembicara, semua firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat menghibur, menenangkan, membahagiakan mereka, memberikan mereka ya ilmu dan pengetahuan dan iktibar, ya mengambil ibrah, itu yang dinafikan. Wa kadzalika an-nazar, demikian pula ya Allah tidak melihat mereka dengan ya nazar yang itu menghibur mereka dan membahagiakan mereka, menenangkan mereka, tidak. Itu yang dinafikan. Wal itsbatu waqi'un 'ala al-kalamil waqi' bainallahi wa bainahum 'ala wajhi at-tawbih lahum wat taqri'. Akan tetapi penetapan Allah berbicara kepada mereka itu maksudnya adalah dalam pembicaraan antara Allah dengan mereka yang itu ya dalam rangka untuk mencela mereka, untuk menekan mereka, untuk ya merendahkan mereka, karena itulah menunjukkan keadilan ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fannafyu yadullu ala anna Allah sakhitun alaihim, maka penafian itu menunjukkan bahwa Allah murka kepada mereka, ghairu radin anhum, tidak ridha kepada mereka, wal itsbatu yudihu atau yuwaddihu ahwalahum wa yubayyinu lil ibadi kamal adlillahi bihim iz wada'al uqubah maudi'aha. Adapun penetapan maka itu menjelaskan, untuk menjelaskan kondisi mereka ya, dan untuk menjelaskan kepada para hamba sempurnanya keadilan Allah tentang mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukuman atau azab itu pada tempatnya. Letakkanlah azab pada tempatnya. Maka ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan hukuman sesuai dengan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru dzalika anna fi ba'dil ayati akhbara annahu la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Wa ba'daha annahu yas'aluhum aina ma kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Dan di antara contoh hal ini, pertentangan yang zahir atau kontradiksi yang zahirnya itu kontradiksi tetapi sebenarnya tidak, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun manusia ataupun jin yang ditanya tentang dosanya pada hari itu. Akan tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma kuntum ta'budun?" Ya, di mana berhala-berhala yang engkau sembah dulu ketika di dunia? Di mana orang-orang yang kamu sembah dulu ketika di dunia? Di mana mereka? Wa madza ajabtumul mursalin, atau di firman Allah yang lain, dengan apa engkau menjawab para rasul? Dengan apa? Dengan ketaatan atau dengan kekufuran? Atau dengan kemaksiatan? Ini berarti pertanyaan.
Sedangkan di ayat sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa satupun manusia ataupun jin tidak ditanya tentang dosanya. Ini bagaimana cara memahaminya? Ya. Wa yas'aluhum an a'malihim kulliha. Fasu'alul manfi huwa su'alu isti'lam wal istifham 'anil umuril majhulah. Fa innahu la hajata ila su'alihim ma'a kamali ilmillah wa ittila'ihi 'ala zahirihim wa batinihim wa jalili umurihim wa daqiqiha. Wa su'alul muthbat waqi'un 'ala taqririhim bi'amalihim wa tawbihihim wa izhari anna Allah hakama fihim bi'adlihi wa hikmatihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang amalan mereka seluruhnya. Madza ajabtumul mursalin? Ini mempertanyakan seluruh amalan kita. Ya, maka pertanyaan yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah pertanyaan yang bermaksud untuk menanyakan. Memang bermaksud untuk menanyakan. Kenapa? Karena memang tidak tahu apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ini yang dinafikan. La yus'alu an dzambihi insu wala jan. Tidak ada satupun manusia dan jin yang ditanyakan tentang dosanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengetahui. Karena catatannya juga sudah ada. Ya. Maka malaikat sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatnya. Ini menunjukkan bahwa ya Allah tidak butuh untuk menanyakan kepada mereka kembali. Fa innahu la hajata ila su'alihim. Ya, tidak butuh untuk bertanya kepada mereka. Ya, karena ilmu Allah itu sempurna. Dan ya, ilmu Allah itu juga mencakup kondisi zahir dan batin mereka. Dan juga mencakup perkara mereka, perbuatan yang mereka lakukan, baik itu perbuatan yang besar ataupun yang kecil. Adapun wasu'alul musbat ataupun pertanyaan yang ditetapkan di Al-Qur'an itu ya waqi'un ala takririhim biakmalihim, itu sebenarnya untuk mempertegas perbuatan mereka, bukan untuk nanya, tapi bertanya untuk mempertegas, bukan mempertegas kita ragu kemudian bertegas, tidak, bertanya untuk mempertegaskan kepada antum dulu kufur, antum dulu musyrik, begitu ya. Pertanyaan untuk ya menjelaskan kondisi mereka. Mereka sendiri yang melakukannya, tapi Allah bertanya untuk menjelaskan. Ya, seperti misalnya, aina ma kuntum ta'budun, aina ma kuntum ta'budun. Hah? Ini memperjelas. Ini mempertegas. Mempertegas apa? Kondisi antum saat ini. Memperjelas kondisi antum setelah ini. Ya, di mana mereka yang engkau sembah sebelumnya? Di mana? Maka ini adalah pertanyaan yang berupa ya ancaman, pertanyaan yang berupa bagian dari menakutkannya hari kiamat. Kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, harusnya kita muncul perasaan takut kepada hari kiamat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada takririhim bi amalihim, pertanyaan tersebut menunjukkan penegasan terhadap amalan-amalan mereka, dan taubihihim, ya, dan menghina dan ya menghina dan mencela mereka. Wa izhari anna Allah hakama fihim bi'adlihi wa hikmati. Dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menegakkan peradilannya tersebut di akhirat itu dengan keadilan dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalikal ikhbar fi ba'dil ayati annahu la ansaba bainan nasi yaumil qiyamah. Di antaranya adalah kabar di Al-Quran di sebagian ayat bahwa tidak ada nasab di antara manusia pada hari kiamat. Akan tapi di sebagian ayat yang lain Allah menetapkan hal tersebut. Fal muthbat huwal amrul waqi' wan nasabul hasil bainan nas. Adapun yang ditetapkan itu adalah memang perkara yang waqi', nasab yang memang itu waqi', ada, terjadi di antara manusia, bahwa ini bapaknya itu, bahwa ini ibunya itu, dan seterusnya, ini anaknya itu, dan seterusnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari di mana orang itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, ila akhiriha. Maka di sini disebutkan seseorang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya hubungan persaudaraan, hubungan orang tua dengan anak itu
masih ada, masih diketahui gitu ya. Tetapi yang dinafikan wal manfi huwa lintifa'u biha. Yang dinafikan itu adalah maksudnya mengambil manfaat dari hubungan tersebut. Fa inna katsiran minal kuffari yad'una anna ansabahum tanfa'uhum yaumal qiyamah. Karena banyak dari orang kafir mengklaim bahwa nasab mereka itu akan bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Inilah yang dinafikan. Ya, fa akhbara ta'ala annahu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada harta dan tidak juga ada anak yang bisa bermanfaat bagi seseorang kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka di sini menunjukkan ya bahwa yang dinafikan itu adalah mengambil manfaat dari hubungan tersebut. Manfaat itu hanya ada di dunia. Manfaat itu hanya ada di dunia. Seseorang ketika memiliki nasab yang tinggi, memiliki anak-anak yang banyak dan juga semuanya adalah orang-orang besar misalnya, maka dia akan mengambil manfaat dari hal tersebut di dunia. Tetapi di akhirat tidak. Wa nadhiru dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayati anna an-nasab nafi'un yaumal qiyamah. Dan di antara contohnya adalah sebagian ayat di Al-Quran mengabarkan bahwa nasab itu bermanfaat pada hari kiamat. Kama fi ilhaqi dzurriyyatil mu'minina li abaihim fid darajat wa illam yablughu manzilatahum. Yaitu sebagaimana ya pada dikumpulkannya anak-anak dari kaum mukminin dengan ayah-ayah mereka fid darajat, tetapi dalam derajat-derajat, tidak dalam satu derajat. Wa illam yablughu manzilatahum, walaupun mereka ya anak-anak mereka tersebut tidak mencapai derajat dari bapak-bapak atau kakek-kakek mereka. Wa annallaha yajma'u li ahlil jannati wad darajatil 'aliyah man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk penduduk surga dan penduduk yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi, yakni di surga, man saluha min abaihim, orang-orang soleh dari kalangan ayah-ayah, kakek-kakek, moyang-moyang mereka, wa azwajihim, dan ya pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza limashtaraku fil imani wa aslil salahi zadahum min fadlihi wa karami. Atau di sini fahadza lamma ashtaraku fil imani wa asli salahi zadahum min fadlihi wa karami. Ya, maka mereka sama-sama memiliki aslul iman, sama-sama memiliki iman dan aslus salah, yaitu amalan-amalan soleh yang kadar paling minimum, mereka memiliki itu semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menambah ya untuk mereka karunia-Nya dan kedermawanannya. Min ghairi ayyangqusa min ujuri sabiqina lahum syai'an. Tanpa mengurangi pahala dari orang-orang terdahulu ya atau orang-orang yang lebih cepat beramalnya. Sabiqin di sini maksudnya as-sabiqin ini bisa dimaknai orang yang lebih dulu atau orang yang paling cepat amalannya gitu ya. Min ghairi ayyangqusa min ujuri sabiqina lahum syai'an, tanpa mengurangi pahala orang memang pahala dari orang-orang yang memang beramal lebih banyak. Maka penjelasannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ubidzalika tadhharul hikmah fi qoulihi ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi di sini ya itulah mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di sini akan muncul hikmah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan keturunan mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', akan tapi kami tidak mengurangi satupun dari amalan mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah li'annahu qad yaqulu qail haula'i yarfa'una qalilan
wa haula yanzilun. Fabayyanallahu annahu la yanzil bal yarfa'un nazil wa la yunzilul murtafi'. Yaitu bahwa seseorang ketika mendengarkan ayat ini, keturunan dikumpulkan dengan ya ayah-ayah, kakek-kakek dan moyang-moyang mereka, maka bisa jadi orang berkata mereka yarfa'una qalilan, mereka diangkat, atau ada mereka yang posisinya tinggi, sedangkan yang satunya lagi rendah. Bagaimana ini bisa digabungkan? Satunya amalannya lebih tinggi, satunya amalannya lebih rendah. Bukankah antara ya ayah dengan anak, kakek dengan cucu, dan seterusnya itu amalannya bisa berbeda? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menurunkan seseorang yang amalannya banyak, yang derajatnya tinggi. Tapi Allah mengangkat yang rendah, tetapi tidak menurunkan yang tinggi. Ya. Jadi di sini ini dengan catatan selama orang-orang yang dikumpulkan di sini adalah ahlul jannah, ya, bukan ahlun nar. Maka di sini ya orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama abaihim, bersama ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka dan seterusnya. Tetapi dikumpulkannya mereka di surga itu tidak berarti ya kezaliman kepada orang-orang yang memang pahalanya lebih besar, memang amalannya lebih banyak. Ya, ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul yang lainnya ketika di surga, ya, maka istri-istri para nabi dan rasul itu bersama dengan ya para nabi dan rasul tersebut. Istri-istri dari Nabi Muhammad SAW nanti akan ya dikumpulkan kembali bersama Rasulullah SAW di jannah. Ya. Satu rumah misalnya. Maka apakah ini bukankah Rasulullah SAW dengan para istri beliau tentunya beda manzilah, beda derajat. Nah, beda derajat. Adapun dikumpulkan itu tidak berarti ya nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat surga yang diberikan oleh Allah sama, tidak berarti demikian. Tidak berarti demikian. Sekarang kalau mau ilustrasi supaya gampang, coba contohnya saja di dunia. Suaminya punya derajat tinggi, tapi istrinya tidak memiliki derajat yang lebih tinggi daripada suaminya. Ya, dari segi misalnya keilmuan, dari segi misalnya kekayaan, dari segi misalnya jabatan, tapi mereka satu rumah. Atau sebaliknya, istrinya memiliki derajat yang lebih tinggi dari suaminya dari segi keilmuan, ya, dari segi kesolehan, ya, dari segi macam-macam. Tapi satu rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa satu rumah atau dikumpulkannya seseorang itu tidak berarti nikmatnya disamaratakan. Ya, ini kalau di dunia kita bisa memahami demikian, apalagi nanti di surga, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ya sangat adil dalam memberikan balasan, baik itu balasan yang baik atau balasan yang buruk. Baik, kita lanjut sebentar ya. Wa min dzalika asy-syafa'ah, fa innahu atsbataha fi mawadhi' wa nafaha fi mawadhi' minal Qur'an. Di antara contohnya juga adalah syafaat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat itu di beberapa tempat di Al-Qur'an, tetapi Allah juga menafikan syafaat di beberapa tempat yang lain di Al-Qur'an. Wa qayyadaha fi ba'dil mawadhi' bi idznihi wa liman irtada min khalqihi fata'ayyana hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Dan di sebagian tempat yang lain Allah membatasi syafaat itu hanya harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan hanya bagi orang yang Allah ridhoi. Maka fata'ayyana hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Maka di sini wajib bagi kita untuk membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, membawa yang tidak diberi catatan kepada yang diberi catatan, membawa ayat yang tidak ada batasan kepada ayat yang ada batasan di situ disebutkan. Wa annahu haitsu nufiyat fa hiya syafa'atul lati bighairi idzni. Maka ketika Allah menafikan, maka maksudnya adalah syafaat yang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Atau wali ghairi man radhiyallahu qaulahu wa amalah. Atau orang-orang yang tidak diridhoi amalannya ataupun perkataannya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa haitsu usbitat fahiya syafa'atul lati bi'idznih liman radiyahu wa adzina fihi. Adapun ketika Allah menetapkan syafaat, maka itu maksudnya adalah syafaat yang telah mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya dan perbuatannya. Wa min dzalika, di antara contohnya juga annallaha akhbara fi ayatin katsira annahu la yahdil qaumal kafirin wal fasikin wal zalimin wa nahwaha. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di banyak ayat bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir, orang fasik, orang zalim dan semisalnya. Wa fi ba'dihha annahu yahdihim wa yuwaffiquhum fata'ayyana hamlul manfiyat ala man haqqat alaihi kalimatullah. Di antara adapun di sebagian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberi petunjuk dan memberi taufik kepada mereka sehingga ada mereka yang masuk Islam, sehingga ada mereka yang taubat dan masuk Islam. Maka ya ketika di sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah telah mengunci mati orang kafir dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka dan seterusnya ya, bahwa mereka kekal di neraka dan seterusnya. Kemudian di sebagian tempat yang lain Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan taufik kepada mereka. Maka di sini ya harus dijamak. Jadi kaidah ini adalah kaidah bagaimana menjamak ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula bisa juga diterapkan untuk al-hadis. Kaidah menjamak. Dan inilah yang, ya sebelum kita lanjut, sebelum Anda lupa, inilah yang banyak dilupakan oleh orang-orang atau tidak diketahui oleh orang-orang, yaitu apa? Yaitu mereka harus menjamak ayat-ayat. Sa'ad bin Nasir As-Sathri hafizahullah taala beliau pernah menjelaskan bahwa kesesatan ahlul bid'ah sebagian besarnya disebabkan oleh tidak menjamak ayat atau tidak menjamak hadis. Atau dengan kata lain, mereka hanya mengambil sebagian dalil tetapi tidak mengambil sebagian dalil yang lain. Mereka mengambil sebagian ayat atau hadis tapi tidak mengambil sebagian ayat atau hadis yang lain. Atau mereka mengambil semuanya tetapi sebagian dalil yang cocok untuk mereka, yang cocok sesuai dengan selera mereka, mereka ambil. Sebagian dalil yang lain yang tidak cocok dengan selera mereka, mereka ambil juga, tapi mereka pahami dengan makna yang jauh melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah dan manhaj seseorang itu sangat bergantung pada bagaimana dia bisa menafsirkan dalil-dalil, ayat dan hadis dengan baik dan benar. Selamatnya seseorang dari syubhat sangat bergantung pada apakah dia bisa ya menafsirkan ayat dan hadis dengan baik dan benar. Selamatnya seseorang dari terjangan syubhat adalah ketika dia mempelajari kaidah-kaidah tafsir sehingga dia bisa membentengi dirinya ketika ya ada berbagai syubhat tentang makna ayat, makna hadis yang dilemparkan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Jadi di sini inilah pentingnya ilmu ini. Inilah pentingnya ilmu ini. Di antara manfaat ilmu ini adalah membuat kita tidak terombang-ambing dalam lautan syubhat. Fa ta'ayyana hamdul manfiyat ala man haqqat alaihi kalimatullah. Maka di sini bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamaknya adalah yang dinafikan itu ayat-ayat yang menafikan hidayah dari Allah kepada orang kafir, itu maksudnya bagi orang kafir yang telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Ya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Orang-orang yang telah terjadi untuk mereka ya kalimat Rabb mereka, kalimat Allah, ketetapan keputusan Allah, mereka tidak akan beriman sama sekali.
La yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka semua ayat, tidak akan mereka itu ya beriman. Wallahu alam, kecuali setelah di padang mahsyar baru beriman, tapi imannya telat. Wa hamlul musbatat ala man lam tahiqqu alaihimul kalimah. Wa hadha huwal haqqul ladzi la raiba fihi. Adapun ya bagaimana kita memahami adanya sebagian ayat yang menetapkan adanya hidayah dari Allah kepada orang kafir, itu maksudnya bagi orang-orang yang belum dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebenaran al-haq yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ini adalah kaidah yang sangat penting. Kaidah yang sangat penting, sekali lagi, kaidah bagaimana menjamak ayat dan hadis. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara menjamaknya, tapi minimal kita harus tahu bahwa ada kaidah ini, bahwa wajib bagi kita untuk menjamak. Bahwa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat itu, yang dimaksudkan ayat ini adalah ini, yang dimaksudkan ayat yang lain adalah yang itu, gitu ya. Diletakkan sesuai dengan ya konteks dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat berdasarkan konteks dan juga terlihat berdasarkan bagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang ayat tersebut, bagaimana ya riwayat dari para sahabat tentang ayat tersebut. Kita tahu bagaimana cara menjamak ayat-ayat dan hadis-hadis itu dari sini biasanya. Maka ini harus kita ketahui. Minimal kita tahu, kita sadar ada kaidah ini, itu akan lebih membuat kita siap agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai syubhat. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.